Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang bagaimana halnya dengan pahala kurban untuk orang mati. Beberapa anak bergabung memotong kurban yang pahalanya ditujukan untuk ibunya yang telah wafat. Apakah sampai pahala itu? Ikhwan yang berbahagia, perlu diketahui bahwa disyariatkannya bentuk-bentuk ibadah semuanya kepada kita ini tentunya adalah untuk mengingat kekuasaan Allah yang maha tinggi dan kerajaannya yang maha agung, dan untuk meluruskan akhlak yang bengkok, juga untuk mendidik jiwa. Itu tujuan disyariatkannya macam-macam bentuk ibadah kepada kita, termasuk yang ditanyakan ini. Kemudian ibadah yang diberi pahala itu hanya ibadah yang telah disyariatkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya, kemudian diamalkan dengan ikhlas. Pijakan pikiran berikutnya adalah pahala itu bukan bentuk benda yang bisa dipindah-pindahkan sekalipun kepada orang tua kita atau kepada anak kita, tetapi pahala itu adalah nikmat surga yang hanya akan dirasakan oleh orang yang mengamalkannya tadi. Juga kemudian pahala itu diberikan nantinya di darul akhirah setelah melalui masa hisab nanti. Nah, ketentuan-ketentuan di atas ini berdasarkan apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Sering kita kali mendengar ini ayat An-Najm 39. Sesungguhnya manusia tidak akan dapat pahala melainkan dari apa yang telah ia usahakan. Kemudian konsideran yang menjadi rujukan dalam konteks berpikir ini adalah wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan dibalas melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan. Sedangkan kurban untuk mayit secara khusus itu tidak dituntunkan selama bukan karena wasiat atau nazar sebelum meninggal dunia. Jadi kalaupun kita berkurban itu karena memang telah diwasiatkan oleh orang tua kita yang sudah meninggal, dan kemudian otomatis orang yang memberi wasiat itu pun mendapat bagiannya dari apa yang kita amalkan. Nah, ini sebetulnya bahwa kalau yang terkait dengan oper pahala jelas itu tidak ada. Adapun kalau yang meninggal itu mendapatkannya adalah karena nazarnya dan karena wasiatnya yang kita laksanakan atas perintah itu. Artinya sesuatu yang amanat yang baik, nazar yang baik, maka dia akan mendapatkan bagiannya. Nah, ikhwatul iman yang berbahagia, mari kita lihat pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj. Beliau mengatakan wala tadhiyata an al-ghairi bi ghairi idnih. Tidak sah kurban untuk orang yang lain selain dengan izinnya, kata Imam Nawawi begitu. Wala an al-mayyiti idza lam yusi biha. Tidak sah pula kurban untuk mayit jika ia tidak memberi wasiat untuk kurban tersebut. Ini sebagai suatu keterangan tambahan saja pada keterangan yang pokok tadi. Jadi yang pokok itu bukan amalan kurbannya, sekali lagi, yang menjadi dasar amalan kita, melainkan dasarnya adalah menjalankan amanat dari yang sudah wafat. Jadi ketika beliau mau mengamanatkan kepada kita, maka disitulah pula beliau itu mendapatkan pahalanya atas amal yang kita dapatkan. Makanya konteksnya di sini titik tekannya bukan formula oper ganjaran. Kalau oper ganjaran maka bertentangan dengan surat Yasin 54 maupun An-Najm 39 tadi, bahwa marilah kita banyak beramal soleh dengan syarat-syarat yang sudah tadi kita sebutkan. Apa itu amal soleh? Maka amal soleh apapun yang kita lakukan, maka otomatis orang tua kita akan mendapatkan pahalanya, sebagaimana yang Rasul katakan, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk. Bukankah orang tua kita mengajak, mendidik untuk mengarahkan kepada huda, pada petunjuk Rasulullah, pada petunjuk Allah? Kana lahu min al-ajri mithlu ujuri min tabi'ahu, maka ia akan mendapatkan balasan semisal orang yang mengikutinya. Disinilah poinnya, bahwa perlunya kita menjalankan amal soleh yang dulu orang tua telah tetapkan, ajarkan, contohkan kepada kita.
seperti itu, maka orang tua pasti akan mendapatkannya otomatis tanpa melalui proses berpikir yang kita pahami sebagai oper ganjaran. Wallahu a'lam bishawab.